Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Walaupun saya tahu banyak sekali ini hasil pilkada ini yang mengecewakan gitu. Bahkan banyak yang khawatirkan karena katanya sih pengaruh Pak Jokowi itu masih sangat kuat gitu. Bahkan kalau saya membaca sejumlah media, salah satunya Tempo misalnya, dia menyebutkan bahwa calon yang didukung oleh Jokowi itu menang di hampir semua provinsi utama, kecuali hanya di Jakarta. Itu disebutnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat secara sekilas, karena ini kan yang memenangkan itu adalah Koalisi Indonesia Maju Plus, dan kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus juga identik dengan Jokowi, penilaian semacam itu tidak terlalu salah ya kalau menyebutkan bahwa ini pengaruh Jokowi masih sangat kuat pada pilkada kali ini. Tapi saya tidak sepakat kalau itu disebut sebagai Jokowi efek gitu ya. Kenapa? Karena kalau Jokowi efek itu betul-betul ya faktor ketokohan Jokowi yang berpengaruh kemudian memenangkan calon-calon yang didukung oleh Jokowi itu memenangkan pilkada, atau kalau dulu sebutnya sebagai, kalau dia masih menjabat, sebagai kotel efeknya gitu. Tapi sebenarnya pada kasus Jokowi itu bukan semata-mata karena faktor Jokowi efeknya, tapi kan di luar itu yang jadi faktor ikutannya, dan itu selama ini selalu menjadi mantra selama Jokowi berkuasa, yakni pengerahan aparatur sipil negara, pengerahan aparatur penegak hukum, dan juga pengerahan bansos. Meskipun sekarang kalau disebut bansosnya itu bukan bansos resmi. Kalau zamannya Pak Jokowi masih menjadi presiden, ya memang itu yang digunakan adalah bansos. Tapi kalau sekarang itu bansos dari sumber-sumber swasta lah yang menggunakan. Tapi tetap saja itu namanya bansos ya. Hanya bedanya ini bukan bansos program pemerintah. Mari kita cermati peta pada pilkada kali ini, dan karena banyak yang mengkhawatirkan bahwa ini artinya dengan keberhasilan Pak Jokowi, begitu disebutnya, nge-endorse para calon-calon kepala daerah itu, bargaining power atau posisinya Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu makin kuat gitu. Karena sekarang ini saja kan pengaruhnya Pak Jokowi sangat terasa di pemerintahnya Prabowo. Dan kalau kemudian bargaining powernya Pak Jokowi itu makin kuat, ini ya Gibran ini tentu saja akan menjadi ancaman buat Pak Prabowo, dengan catatan kalau Pak Prabowo itu akan mengajukan kembali pada Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga, mengapa Jokowi masih terus cawe-cawe pada pilkada kali ini adalah bagian dari skenario dia jangka panjang untuk menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Karena itu dia kemudian membuat skenario untuk menguasai provinsi-provinsi utama yang dengan konsentrasi jumlah penduduk yang sangat besar. Benarkah Jokowi, itu pertanyaannya sekarang, bahwa semua calon yang di-endorse dia itu memenangkan pilkada kecuali Jakarta? Ini kalau saya membaca datanya di Tempo, sebutkan begini judulnya. Hasil quick count pilkada 2024, Cagup jagoan Jokowi unggul hampir di semua provinsi kecuali di Jakarta. Provinsi mana saja yang dimaksud oleh Tempo ini? Jelas yang pertama itu Jawa Tengah ya. Kemudian di sini juga disebutkan Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara, Banten, bahkan juga di Sulawesi Selatan. Oke, mari kita kalkulasi dan kita lihat detailnya, karena ini tadi disebutkannya ini kan kemungkinan head to head antara Pak Prabowo dengan Gibran nantinya pada Pilpres 2029, artinya itu dengan Pak Jokowi. Kalau kita sebut Jawa Tengah, saya kira jawabannya yes, itu sepenuhnya dalam pengaruhnya Pak Jokowi. Dan mantranya itu artinya bukan hanya semata-mata faktor ketokohan Pak Jokowi, tapi infrastruktur lain yang dia kerahkan itu terbukti sekali ini kembali berhasil mempecundangi PDIP, Ibu Megawati. Bukan hanya di Jawa Tengah, dan secara khusus itu di Solo, itu juga Pak Jokowi itu menunjukkan kedikdayaannya, karena ini pasangan yang diusung oleh PDIP itu berhasil dipecundangi oleh kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, dan secara habis-habisan di-endorse bukan hanya oleh Pak Jokowi, tapi juga keluarga Pak Jokowi, mulai dari Gibran Rakabuming, Wakil Presiden, dan juga Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai PSI, yakni Respati Astrid ini. Ini dari hasil survei-survei sebelumnya kan pasangan yang diusung oleh PDIP itu jauh lebih unggul itu ya. Tapi ternyata kemudian pada pemilihan kemarin itu bisa dijungkir balikan hasilnya.
karena kemudian Respati dan Astrid itu yang unggul sangat jauh lawan kandidat diusung oleh PDIP. Kalau Solo ini kita mesti kasih atribusi sepenuhnya kepada Pak Jokowi dan keluarganya untuk kemenangan Respati dan Astrid. Begitu juga di Jawa Tengah. Ini kan survei-survei terakhir itu menunjukkan pada kemarin itu pasangan Andika Hendi itu sudah berhasil menyalip pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Hanya ada satu lembaga yang kemudian indikator yang menyebutkan bahwa pasangan Lutfi dan Tat Yasin itu lebih unggul dibandingkan Andika dengan Hendi. Itu pun hanya selisih dalam rentang margin error yang sangat tipis sekali. Tetapi dari hasil quick count itu kemarin hasilnya terbalik, itu menjadi lebih dari 1 digit keunggulan Lutfi dan Tat Yasin. Nah ini jelas faktor Jokowi itu sangat dominan, kemudian faktor pengerahan aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum gitu yang banyak diserukan oleh PDI, disampaikan oleh PDIP, itu saya kira itu faktor yang bekerja. Dan video-video yang beredar secara masif di media sosial itu tim ses dari Ahmad Lutfi dan Tat Yasin yang membagi-bagikan sembako itu luar biasa. Mereka nggak sembunyi-sembunyi, dan ini dimotori oleh para keluarga pensiunan dari Polri. Jadi faktor itu juga sangat dominan di Jawa Tengah. Sementara kalau kita ngomong misalnya Jawa Timur, oh iya Jawa Timur ini Khofifah memang afiliasinya dengan Pak Jokowi itu sangat kuat, tapi jangan lupa dia juga punya hubungan yang sangat baik juga dengan Prabowo Subianto. Saya kira dalam beberapa waktu ke depan ketika Pak Prabowo bisa melakukan konsolidasi kekuasaannya, ya Khofifah ini pasti nanti akan cenderung dia akan lebih berpihak kepada Pak Prabowo sebagai presiden yang sedang menjabat. Jadi kalau kita menyebut apakah itu juga sepenuhnya dalam kendali Pak Jokowi, saya kira mungkin lebih amannya kita sebut 50-50 ya. Jadi Jawa Tengah 100% Pak Jokowi, Jawa Timur itu 50-50 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, bagaimana dengan Deddy Mulyadi ini kan politisi Golkar ini sekarang kan sudah menjadi kader Partai Gerindra. Jadi dan pasangannya juga itu kader Partai Gerindra yang sebelumnya hijrah dari Partai Demokrat. Jadi walaupun dua-duanya adalah pemain naturalisasi, tapi ini baik Pak Deddy Mulyadi maupun Erwan, tetapi tetap itu merupakan representasi dari Partai Gerindra. Jadi dari situ saja kita udah mulai lihat bahwa sebenarnya Pak Prabowo basisnya lebih kuat, dan jangan lupa Jawa Barat ini jumlah pemilihnya terbesar di Jawa ini, dan kemudian juga tentu terbesar di Indonesia. Jadi petanya kalau di Jawa itu Jawa Barat terbanyak, kemudian Jawa Timur, baru kemudian Jawa Barat. Memang kalau dikumpulkan semua ini suara di Jawa ini ya sudah lebih dari 50% untuk seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan yang lain lagi? Tadi yang disebut Banten juga ya. Banten ini juga sebenarnya nggak bisa disebut sebagai pengaruhnya Pak Jokowi, dan juga tidak bisa disebut Kim Plus. Karena kan sebenarnya Andra Soni dengan Dimyati Natakusuma yang diusung oleh mayoritas Kim Plus minus Golkar, karena Airin itu kader Golkar itu kemudian berpasangan dengan kader PDIP, dan sisanya itu memang bergabung dengan Andra Soni dan Dimyati. Dan memang secara mengejutkan ini hasilnya menang telak ini pasangan Andra Soni dengan Dimyati ini. Andra Soni itu adalah ketua DPD Partai Gerindra di Banten. Jadi harus head to head nantinya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu Sekyu Gibran, ya pasti Andra Soni akan mendukung Pak Prabowo. Jadi Banten ini saya kira juga tidak bisa disebut ini adalah wilayahnya Pak Jokowi. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta ini kalau kita lihat sekarang memang, nah ini yang saya kira menjadi titik lemah dari Pak Jokowi, bahwa memang penolakan terhadap Mulyono, begitu menyebutnya, sangat kuat di Jakarta. Dan kalau dibandingkan misalnya pengaruhnya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Anies, itu Pak Prabowo masih lebih kuat dari Pak Jokowi kalau di Jakarta. Dan Anies masih lebih kuat dari Pak Prabowo. Dalam hal ini terkonfirmasi kemarin ya dari hasil pilkada yang memenangkan pasangan Pramono Rano. Yang sampai sekarang memang masih menjadi teka-teki apakah ini berlangsung 1 putaran atau berlangsung 2 putaran. Tapi dari data real count yang dilakukan oleh PDIP setidaknya itu menunjukkan bahwa pasangan Pramono dan Rano itu sudah melampaui 50%, 50,09 kalau tidak salah ya. Dan itu artinya ya pemilu hanya 1 putaran saja.
Dan itu artinya kekalahan bagi Pak Jokowi. Tapi apakah itu juga kekalahan buat Pak Prabowo? Karena walaupun Pak Prabowo sempat mengendorse pasangan Ridwan Kamil dan Susono, saya kira tidak. Karena PDIP yang ini dalam hal ini Pramono dan Rano itu sejak awal dia menyatakan bahwa mereka itu kalau menang mereka akan mensukseskan program-program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo. Kan selama ini sering muncul argumen bahwa kenapa mereka ini memaksakan untuk menang di sejumlah pilkada itu karena agar sinkron, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi Pramono sudah sejak awal menyatakan dia akan mendukung pemerintahan pusat dalam hal ini yang sekarang dipimpin oleh Prabowo, dan itu sejalan dengan sikap PDIP karena PDIP kan juga mengakui pemerintahnya Prabowo tapi minus Gibran. Dan Pak Prabowo sendiri kan juga punya hubungannya cukup baik sesungguhnya dengan Ibu Megawati, tapi sekarang ini menjadi renggang karena dia bergabung dengan Jokowi. Jadi di Jakarta, walaupun katakanlah ini nanti dimenangkan oleh pasangan Pramono dan Rano, buat Pak Prabowo itu bukan persoalan. Buat Pak Jokowi itu yes, itu jadi persoalan. Bagaimana dengan provinsi-provinsi lain? Yang paling disoroti itu tentu Sumatera Utara karena jumlah penduduknya terbesar. Dan di sini menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution, itu menang telak. Dia berpasangan dengan Surya. Jauh mengalahkan Edi Rahmayadi, ini ya mantan gubernur Sumatera Utara. Angkanya sangat telak. Di sini pun sebenarnya juga bukan pengaruhnya Pak Jokowi yang utama, tapi mobilisasi aparat juga yang di sini yang menjadi banyak mendapat sorotan sehingga Bobi bisa menang telak semacam itu. Kalau ini, meskipun Bobi itu adalah kader Partai Gerindra, saya kira nanti kalau terjadi misal head to head dengan Pak Prabowo, ya dia pasti akan berpihak pada Pak Jokowi dan Gibran. Ya namanya juga pada mertua dan kakak iparnya. Apalagi kemudian dalam sejarahnya Bobi ini punya sejarah dia bersedia membelot dari partai dia tempat bernaung ketika ada kepentingan keluarga. Dalam pemilu kemarin misalnya, Bobi kan kemudian memutuskan keluar dari PDIP dan dia mendukung pasangan Prabowo Gibran berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, yang notabene dia punya nomor kartu anggotanya, punya KTA PDIP. Dan kemudian kan walaupun dia didukung oleh Partai Golkar, tiket untuk maju gubernur Sumatera Utara itu, dia kemudian lebih memilih menjadi kader Partai Gerindra. Tapi saya bisa pastikan bahwa kalau nantinya misalnya Pak Prabowo itu head to head dengan Gibran, ya dia pasti akan berpihak pada Gibran. Dan nggak tahu dia kemudian keluar dari Gerindra dan berlabuh di partai mana lagi. Gitu ya. Di luar itu misalnya Lampung ini pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra itu juga menang telak begitu ya. Jadi Lampung ini juga dalam sphere of influence-nya Pak Prabowo. Provinsi lain yang di luar Jawa yang cukup besar, di Sulawesi Selatan pasangan yang diusung oleh Kim Plus, yakni Andi Sudirman dan Fatmawati itu juga memenangkan di pilkada di Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat hubungannya ini, Andi Sudirman ini adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dan Amran Sulaiman ini memang dikenal juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Dia pernah menjadi Menteri Pertanian periode pertama dan kemudian pada periode kedua dia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pertanian karena jabatan itu diisi oleh kader Partai Nasdem Syahril Yassin Limpo, ini yang mantan gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ketika kemarin Syahril Yassin Limpo terjerat kasus pidana korupsi, kemudian Amran Sulaiman ini ditarik kembali menjadi menterinya Pak Jokowi dan sekarang ini berlanjut jadi menterinya Pak Prabowo. Jadi dia dekat dengan Pak Jokowi tapi juga dekat dengan Prabowo. Tapi saya kira nantinya kalau misalnya harus berpihak pada tahun 2029 head to head karena presidennya adalah Pak Prabowo, saya kira dia juga akan lebih berpihak pada Pak Prabowo. Jadi kalau banyak yang menyebutkan bahwa pada pilkada kali ini calon-calon gubernur yang diusung oleh Pak Jokowi itu banyak memenangkan pilkada dan itu artinya posisi tawarnya Pak Jokowi pada Pak Prabowo semakin menguat, nggak terlalu salah. Tapi kalau kemudian bahwa ini mereka ini sepenuhnya nantinya loyal kepada Jokowi ketika berhadapan dengan Pak Prabowo, saya kira tidak ya. Nah, konsekuensinya memang dengan Pak Jokowi membuktikan berhasil menang di Jawa Tengah, itu memang benar posisi tawarnya Pak Jokowi itu makin menguat terhadap Pak Prabowo. Artinya mungkin dalam konteks ya misalnya soal pembagian tugasnya dengan Gibran. Sekarang ini kan sangat terkesan sekali bahwa Gibran ini sebagai wakil presiden, dia beda dengan wakil presiden-presiden sebelumnya yang hanya ban serep. Dia ini adalah wakil presiden yang sangat sibuk dan tetapi sibuknya sebenarnya kalau kita perhatikan semuanya adalah untuk kepentingan kampanye dia.
belusukan, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, kemudian meninjau makan siang gratis, meninjau proyek. Ya, itu semua adalah dalam rangka agar Gibran selalu dalam spotlight dari media media massa dan media sosial. Dan tim medianya itu kelihatan sangat siap. Padahal biasanya kalau wakil-wakil presiden sebelumnya itu kan lebih menahan diri. Ya namanya juga ban serep, jadi dia tidak akan terlalu muncul kalau tidak diberi tugas-tugas oleh presiden. Tapi kalau Gibran kelihatannya ini berbeda. Dia memang dengan sadar mengambil peran-peran yang ini ada kaitannya dengan elektabilitas. Jadi sebenarnya sejak sekarang pun kita sudah tahu bahwa semua yang dilakukan oleh Gibran itu dalam rangka persiapan tahun 2029, dan bapaknya masih terus cawe-cawe sampai sekarang termasuk dalam pilkada ini adalah bagian dari persiapan dia menuju tahun 2029. Tapi masalahnya kalau kemudian Pak Prabowo itu diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan kemudian bisa menyelesaikan masa periode pemerintahnya sampai yang pertama ini sampai tahun 2029, apa iya kemudian Pak Prabowo dengan ikhlas menyerahkan tiketnya untuk maju Pilpres tahun 2029 kepada Gibran karena atas dasar punya hutang budi kepada Pak Jokowi. Saya kira kan ada kepentingan yang besar dari Pak Prabowo. Satu, tentu saja obsesinya Pak Prabowo untuk mensejahterakan bangsa sebagaimana selalu dia sebut-sebutkan sesuai dengan amanat konstitusi itu pasti adalah pada orang seperti Pak Prabowo yang sebagai dengan latar belakangnya seorang militer, dia punya nasionalisme yang sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang kebijakan dia dipastikan berbeda dengan Pak Jokowi. Kemarin saja kita dikejutkan dengan pernyataan dari Menteri Dikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, yang menyatakan bahwa pemerintahnya Prabowo itu memutuskan untuk menaikkan gaji para guru itu 100% dari gaji pokok, dan yang untuk honorer itu memperoleh naikkan sampai 2 juta. Ini besar sekali ya. Dan ini tidak pernah terjadi di eranya Pak Jokowi sampai seperti itu. Kenaikan-kenaikan gaji ASN dan sebagainya biasanya dilakukan oleh Pak Jokowi itu menjelang pemilu. Jadi ini memang targetnya untuk elektoral. Sementara Pak Prabowo kelihatannya enggak, kan? Karena sekarang kan ini baru awal pemerintahannya dan dia sendiri menghadapi problem yang sangat serius dengan APBN-nya sampai proyek untuk dana-dana infrastruktur yang baru pun dikunci. Tapi ternyata kalau untuk guru, untuk pendidikan dan sebagainya, dia nggak mikir panjang gitu, langsung disetujui. Walaupun saya sendiri juga mikir bagaimana caranya ini ya. Tapi apapun itu langkah yang positif gitu. Jadi kalau dari sini saja, kalau Pak Prabowo kemudian melakukan langkah-langkah semacam itu ya, ini kan ini walaupun tidak dimaksudkan untuk itu, meskipun mungkin ada ya sedikit, tapi bukan itu tujuan utama untuk bersikap populis. Tapi kalau hal ini dilakukan secara konsisten oleh Pak Prabowo, memperbaiki gaji para guru, ASN, terus kemudian juga gaji para buruh, ini juga dia perhatikan. Kemudian pendidikan itu dia utamakan. Saya kira ini elektabilitasnya Pak Prabowo juga makin lama juga akan semakin meningkat, dan berarti kan setidaknya orang di sekitar Pak Prabowo akan mendorong Pak Prabowo untuk maju lagi pada Pilpres 2029, dan saya hakul yakin seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tadi berkaitan dengan kepentingan gerbong